Kita tahu kalau katupnya bocor tentu beban kerjanya jadi lebih berat. Lebih berat ya dok, mompanya. Nggak efisien, dia udah keluarin masuk lagi, keluarin masuk lagi. Ya. Nah terus ini dok biasanya bawaan atau didapat sih dok kalau bocor dan atau penyempitan itu dok? Oh, jantung tuh kayak gini ya. Ya ampun. Kecil tapi ini bener-bener berharga nih buat manusia nih. Kalau nggak ada jantung bisa-bisa. Sahabat Premier, apa kabar sahabat Premier? Tetap sehat, tetap semangat. Kita mau ngomongin jantung nih sahabat Premier. Benda yang bisa dibilang nggak terlalu besar, tapi ini nih yang bikin manusia bisa bergerak dan bisa melakukan aktivitas. Saya datangnya nih sahabat Premier, dokter ahli jantung dan pembuluh darah. Kita kenalin Dokter Chandra Mim, spesialis jantung dan pembuluh darah, konsultan ya dok. Dok, dadah dok. Nah, aduh dadah. Oke. Dok, apa kabar dok? Baik. Baik, puji Tuhan dokter. Nih Novi mau nanya nih, dok, mengenai penyakit katup jantung. Memang kan kita lagi ada nih dok, lagi banyak. Boleh dijelasin nggak sih dok, katup jantung itu apa dan penyakit jantung apa? Katup jantung itu apa sih dok? Ya, katup jantung adalah pintu ya, sebenarnya pintu dalam rongga jantung yang menyekat antara dua rongga. Misalnya kita lihat, karena rongga jantung itu kita tahu ada yang namanya serambi. Dan ada bilik. Ya. Dan tentu darah harus mengisi ke bilik lewat dari serambi, itu melalui satu katup, yaitu katup di mana darah masuk. Tentu si bilik kiri ini akan memompa darah ke seluruh tubuh. Ya, maka itu melalui satu katup lagi, yaitu katup aorta namanya. Yang di dalam sini dok. Itu dari sisi kiri jantung. Di sisi kanan jantung juga ada dua. Dengan kondisi yang sama, satu yang masuk, satu yang keluar gitu. Tapi itu yang kanan kan menuju ke paru-paru, jadi sirkulasi kecil. Betul. Jadi yang penting sekali memang yang ini, yang sirkulasi besar, yang kiri, yaitu menyangkut katup mitral dan katup aorta. Tentu dua katup itu. Nah, kembali ke fungsi katup. Fungsi katup tentu adalah menutup pada saat jantung pada fase sistolik. Kita bilang fase sistolik. Fase sistolik adalah fase dia memompa. Ya, tentu ada satu yang tutup, satu yang buka. Yang membuka itu mesti aorta, yang katup mitral harus tutup serapat-rapatnya. Sebaliknya pada fase pengisian, fase di mana darah berpindah dari serambi ke bilik, yang katup mitral harus buka selebar-lebarnya, dan yang aorta mesti tutup. Nah, itu dua-duanya fungsinya adalah menutup dan membuka. Ya. Nah, sehingga kita tahu kalau menyangkut kelainannya, ya tentu menyangkut kondisi fungsi jantung itu. Ya dok. Ya, dua-duanya katup bisa mengalami penyempitan atau bocor. Hanya dua jadi kondisinya. Antara penyempitan atau bocor itu ya dok, penyakit katup itu ya dok. Nah terus ini dok biasanya bawaan atau didapat sih dok kalau bocor dan atau penyempitan itu dok? Ya, kondisinya bisa macam-macam. Yang kita misalnya ambil penyakit katup rematik. Rematik tuh memang didapat juga, didapat dari usia-usia muda, misalnya pada umur belasan ya, anak-anak yang ada sakit tenggorokan, terus ternyata menyebar ke katup jantung, ya, sehingga katupnya menyempit. Ya. Kita bilang katup mitralnya menyempit, atau istilah kita mitral stenosis bisa, atau dia juga bisa jadi bocor. Ya. Jadi bocor yang istilah kita mitral regurgitasi. Ya, itu sering. Katup aorta pun demikian, bisa aortic stenosis, ya, menyempit katup aortanya, atau dia bocor, aortic regurgitasi. Nah, tentu dua kondisi itu memberi beban dampak ke jantung. Ya. Kita tahu kalau katupnya bocor tentu beban kerjanya jadi lebih berat. Lebih berat ya dok, mompanya. Nggak efisien, dia udah keluarin masuk lagi, masuk lagi. Kalau bocor, kalau dia nyempit ya tentu beban pompanya lebih berat, Jadi beban kerjanya lebih berat, gitu. Nah, katup mitral juga begitu. Kalau dia bocor ya jadi nggak efisien. Waktu dia seharusnya memompa ke aorta, di sini mestinya tertutup rapat, dia bocor, sehingga nyemprot kembali ke serambi. Jadi pada fase berikut akan masuk lagi ke
bilik kiri ini, sehingga bilik kiri kerjanya dengan sendiri lebih berat. Nah itu. Nah dok, kalau misalnya terjadi kayak begitu ya dok, itu apa sih dok penanganannya biasanya dok kalau terjadi penyakit pada katup jantung dok? Ya, ini memang khusus untuk katup jantung. Iya. Karena katup itu kayak pintu kan. Kalau pintu, kalau udah secara mekanik rusak bagaimana? Ya berarti harus dibenerin. Benerin, Oke. di repair atau diganti kan itu. Mau nggak mau, karena kita nggak bisa memberikan obat tertentu untuk bisa, ya, dok? menghilangkan kondisi itu. Ya bayangkan nggak kusen pintu kita kalau udah melebar gitu, sehingga tutup pintunya nggak rapet ya tentu kusennya harus dibetulin, dikecilin lagi atau aja ya dok ya? Ya umumnya begitu, di repair atau diperbaiki ya dok, supaya tidak terjadi kebocoran ataupun ada apa tadi dok, penyempitan ya dok. Nah kalau kondisi sempit itu bisa kita lebarin kadang-kadang dengan balon, bukan kadang-kadang itu ada prosedur tertentu. Betul. Pada kondisi tertentu bisa kita balon. Dipasang balon di situnya dok, katupnya. Diregangkan pakai balon. Kita regangkan pakai balon karena dia sempit. Misalnya pada mitral stenosis dia kan dua valve-nya lengket, ada pelengketan macam-macam. Nah, terus kita balon untuk supaya pelengketannya terbuka lagi. Tapi itu pada kondisi tertentu aja, tidak semua bisa dilakukan, tergantung grading dari stenosisnya, penyempitannya. Penyempitannya ya dok, jadi nggak melulu dilakukan yang sama, pasti beda-beda sesuai dengan kasusnya. Jadi kalau mau tindakan non-invasif memang dengan balon untuk kasus yang menyempit. Betul. Tapi kalau sudah bocor itu nggak ada pilihan, harus dibetulin atau diganti, itu pilihannya. Gitu. Nah dokter, itu kan udah penanganannya bedah atau pasang balon. Nah untuk pencegahannya ada nggak dok kalau penyakit katup jantung ini dok? Ya pencegahannya tergantung kausalnya, tergantung penyebabnya. Tergantung penyebab dari bocor. Misalnya penyebabnya karena demam rematik ya, anak-anak waktu kecil ya mesti obatin sakit tenggorokan yang betul kan. Jangan ada demam, sakit tenggorokan dibiarkan. Nah itu ya akhirnya salah satu akibatnya ya bisa terjadi kondisi penyebaran ke katup ya. Nah terus pencegahan lainnya dok, selain misalnya itu anak-anak kan bisa nggak dok terjadi di usia dewasa? Nah umumnya kalau sudah terlibat katupnya tentu itu akan prosesnya berlangsung terus sampai umur dewasa. Kan misalnya orang dapat penyakit jantung rematik kan dapatnya pada usia-usia 10 tahun. Sampai 15 tahun misalnya. Nah tentu kalau katupnya udah nyempit ya tentu bawaan terus, akan gradasinya bisa berlangsung terus sampai akhirnya pada usia 18 misalnya lebih sempit, bisa pada usia kecil belum mengganggu, pada usia-usia pas dia mau melahirkan atau apa baru ketahuan saat itu. Jadi memang itu sering terjadi. Tapi gitu proses awalnya biasanya pada usia-usia muda, anak-anak muda gitu. Jadi makanya kalau misalnya anak-anak muda tuh sering pilek, sering apa, ya anak-anak kecil lah, gitu anak-anak sekolah SD itu harus diobatin betul. Jadi untuk jangan sampai penyakit jantung rematik pencegahannya. Ya termasuk juga ya kebersihan mulut kan. Berarti gigi jangan ada yang bolong-bolong kayak gitu ya dok ya. Tuh sahabat Premier, selain kalau pilek harus diobatin tuntas, perhatikan juga gigi, jangan sampai ada yang bolong. Justru infeksi dari gigi bisa ke katup juga gitu ya dok ya. Ya tergantung kumannya, karena kumannya kalau pas kebetulan yang kuman jenis tertentu ya bisa menyebabkan hal itu karena reaksi dari badannya sendiri. Waduh dokter, saya jadi belajar banyak nih dok soal katup berkatup ini. Jadi memang bisa terjadi penyakit katup bisa dimulai dari anak kecil, tapi itu ada demam rematik dan disebabkan oleh dari pilek, itu keluhan bertambah berat dan baru ketahuan, jadi baru bisa dibetulin gitu ya. Memang penyakit katup sebabnya tuh banyak. Jadi misalnya katup pada orang tua, misalnya katup aorta, bisa mengalami pengapuran. Pengapuran lama-lama pada usia tua ya dia jadi lengket dan menyempit. Saat itu ya akan jadi beban ke bilik kiri akibatnya penyempitan. Penanganannya tergantung gradasinya kan. Tergantung kondisinya dan kondisi dari kesehatan pasiennya ya dok. Nah tuh sahabat Premier, jadi perhatikan jantung kita. Inilah yang menghidupi kita gitu ya dok ya, yang bikin kita bisa aktivitas apa segala macam. Dok terima kasih banyak ya dok nih soal katus, kita jadi belajar banyak nih ya sahabat Premier. Pokoknya nggak usah khawatir, datang ke dokter, lakukan pemeriksaan dan obatinnya tuntas. Jangan separuh-separuh, gitu ya sahabat Premier. Dokter, makasih banyak ya dokter. Sama-sama.
sahabat Premier, sampai ketemu lagi di masa yang Iya. akan datang. Dadah.